Coba cek teman Anda, kenalan Anda, media online baru mempekerjakan atau baru dioperasikan oleh 2-3 orang. Ya, karena kalau banyak-banyak belum bisa menggaji timnya gitu. Tetapi tren perbaikan untuk pendapatan digital itu pasti naik, saya setuju. Iya. Gitu. Saya juga setuju. Bisa jadi mungkin satu kota itu hanya ada satu koran yang bertahan. Termasuk Kota Karawang, Pasundan Express masih Ya, kita masih eksis. Sekarang di Karawang tinggal tersisa 3 koran yang eksis. Dulu sempat sampai 7. Wah. Ya, balik lagi dengan saya host paling biasa saja, yaitu Sahal Rizky. Di episode 2 PWI Karawang TP. Tangan. Kali ini saya membawa narasumber yang sangat keren dan dikenal oleh banyak orang, yaitu pimpinan redaksi Pasundan Express, yaitu Bang Lukman Sardi. Itu kan artis. Lukman Hakim. Ya. Halo Bang Lukman. Halo. Ya. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bang. Sibuk apa hari ini Bang? Ya, kita lagi sibuk ngurus koran nih. Oh, Masa koran. Covid ini ya. Gimana tuh Bang korannya? Ya, saya kira perlu lebih intensif lagi. Karena Covid udah new normal juga ya sekarang ya Bang? Iya, iya. Nah, kita akan membahas tentang koran teman-teman dan masyarakat sekalian. Jadi saya membawa pimpinan redaksinya langsung ke sini. Saya akan menanyakan beberapa hal Bang. Tidak apa-apa? Boleh, boleh. Pertanyaan pertama yaitu bisnis koran apakah berada di ujung tanduk Bang? Saya kira tergantung manajemennya ya. Gimana Bang? Apapun bisa diwujudkan. Kalau saya merasa saat ini di perusahaan saya masih jauh lah sampai di ujung tanduk. Oh, alhamdulillah. Walaupun ada penurunan iya, tetapi kalau sampai di ujung tanduk saya kira belum lah ya. Tetapi kalau manajemennya nggak baik, apapun bisa di ujung tanduk. Apakah ada gak Bang koran-koran yang di ujung tanduk gitu Bang? Ada, Pasti ada aja Bang. ada. Dan itu kalau saya teliti by data itu masalahnya adalah di manajemen. Oh, bukan karena digitalisasi yang semakin canggih atau bagaimana? Digitalisasi kalau saya melihatnya peluang baru justru. Peluang baru. Ya. Jadi kalau dulu kita hanya dapat uang dari iklan koran, sekarang kita bisa dapat dari digitalisasi. Seharusnya double gitu ya. Oh, dapat keuntungan double gitu Bang. Ya, gitu. Berarti koran ini tidak di ujung tanduk ya Bang? Tidak. Kalau manajemennya baik, saya kira masih bisa tumbuh baik. Walaupun begini, kalau dulu misalkan di tempat A kita dapat uang katakanlah di kota besar dari Jakarta karena kita media lokal, Ya, iya betul. iklan-iklan dari Jakarta memang berkurang, tetapi dari daerah kita bisa dapat, gitu. Jadi makin kesini makin hiperlokal. Gitu. Berarti koran ini masih tetap eksis gitu ya Bang? Masih eksis dan kalau ada penurunan pembaca, ya penurunan iklan, ya ada pengaruhnya. Tetapi itu tergantung bagaimana memanagenya. Ya betul. Jadi apakah efisiensi dan orangnya harus jadi serba bisa kalau sekarang. Ya. Tidak hanya bisa nulis untuk koran, tetapi bisa bikin video juga. Ya, bisa belajar seperti Anda jadi host. Enggak, kan? saya bukan belajar. Saya Wartawan saya ada yang saya latih untuk jadi host talk show. Ada yang saya latih untuk bisa ngambil video, gambar. Kalau dulu mungkin hanya wartawan TV. Sekarang wartawan koran harus sambil sama aja. Belajar juga, ada kejadian langsung kirim online. Oh gitu, berarti semua koran sekarang ada media online-nya. Oh, ada media lainnya. Iya, betul. Berarti termasuk Pasundan Express juga ada, Bang? Termasuk Pasundan Express. Berarti yang di ujung tanduk itu mungkin tanduk kerbau atau tanduk sapi. Jadi kan tadi kata Abang penurunan minat baca di koran. Apakah
minat baca di koran sekarang ini kurang, penurunan atau bagaimana bang? Ada penurunan. Kalau saya baca data peneliti, misalkan hasil penelitian AC Nielsen misalkan tahun 2018 pembaca koran masih ada, masih 4,5 juta secara nasional. Walaupun ada penurunan yang tadinya 6 jutaan menurun 4,5 juta gitu ya. Dan pembaca digital naik. Oh, digital yang naik. Pembaca digital naik. Kalau kita sih pelaku bisnis koran, kalau orang sudah tidak mau lagi baca koran, tidak apa-apa. Ya, asal mereka mau juga beriklan di digital. Oke, kita nggak usah cetak koran, tapi kita juga menghasilkan dari online itu. Masa dari online itu? Tuh, dari digital itu. Itu 2018 bang, surveinya? Iya, survei 2018. Saya nggak tahu data yang terbaru, saya belum dapat update. Berarti menurut abang sejak kapan berarti nih minat baca koran ini berkurang? Kalau saya rasa tahun berapa sejak gitu? Tahun 2010-an ya. Wah, berarti Ya, 2010 terus trennya digital naik gitu ya. Dalam 10 tahun ini dan pendapatan digital kalau di daerah dalam 2 tahun ini 2 tahun 3 tahun ini pendapatan digital itu naik. mau naik. Tapi jangan salah loh, ada media yang berekspektasi terlalu tinggi terhadap online, ya, lalu dia tidak begitu serius dengan cetaknya, akhirnya korannya bangkrut, online-nya nggak dapat uang. Oh gitu. Jadi Iya, jadi jangan juga over ekspektasi. over ekspektasi dengan overthinking juga. Ya, overthinking. Kemudian Anda kalau baca silahkan di Google, ada beberapa perusahaan media online yang besar-besaran mem-PHK karyawannya gara-gara kasus gara-gara COVID ini. Banyak yang di Ya, PHK. artinya digital pun kalau manajemennya nggak baik, kontennya nggak baik, nggak ada yang baca. Oh iya. Berarti itu minat koran tuh berkurang karena digital juga Pak? Karena digital, kemudian kedua kalau saya lihat kualitas konten juga menurun. Oh, kualitas konten dari koran itu? Iya, Itu aja itu. Salah satunya itu. Jadi orang bosen ya, memilih online. Online tuh sekarang tren iklannya belum naik. Oh iya. Well, sekarang banyak media online ya di daerah di mana. Tetapi yang dikelola secara corporate itu masih sedikit. Ya, coba cek teman Anda, kenalan Anda, media online baru mempekerjakan atau baru dioperasikan oleh 2-3 orang. Ya, karena kalau banyak-banyak belum bisa menggaji timnya gitu. Tetapi tren perbaikan untuk pendapatan digital itu pasti naik, saya setuju. Iya. Gitu. Saya juga setuju. Bisa jadi mungkin satu kota itu hanya ada satu koran yang bertahan. Termasuk Kota Karawang, Pasundan Express masih Ya, kita masih eksis. Sekarang di Karawang tinggal tersisa 3 koran yang eksis. Dulu sempat sampai 7. Wah. Ya. Jadi menurun drastis sekali ya? Menurun drastis. Hampir setengahnya. Kenapa? Karena konten dan keseriusan, Itu manajerial dan seterusnya. konten koran maksudnya itu aja Pak, tidak berkembang, kolom korannya itu Bisa jadi. Bisa jadi cerita-ceritanya atau laporan-pelaporannya kurang mendalam, ya, kurang variatif, kurang penjudulan, kurang menggugah orang ingin membaca, grafiknya juga tidak ada, misalkan. Kan koran itu bisa dibuat grafik yang menarik, ya kan gitu. Orang Anda katakanlah lihat cover majalah Tempo misalkan, dengan lucunya, dengan kritiknya, seenggaknya bisa menarik untuk dibaca. Menarik dibaca ya. Nah, itu salah satu beberapa media cetak yang inovatif. Berarti kolom-kolomnya juga itu aja kolom-kolomnya. Ya mungkin bisa jadi seperti itu. Harusnya bikin kolom renang ya di situ. Iya, kolom apa saja bebas. Ya kolom apa? Itu kolam. Harusnya bikin kolom-kolom yang kreatif Ya, juga ya. Betul. Pertanyaan selanjutnya Bang, di tengah pandemi ini nih Bang, Ya. Tahu lah sendiri udah beberapa bulan kan Bang? Iya. Bagaimana Akang sebagai Pimprit ini memimpin wartawan dalam meliput? Adakah protokol khusus Bang? Nah Ya. dulu Bang, jangan dulu jawab. Gimana?
Saya mau bikin pertanyaan dulu. Yang satu lagi nih, Ya, tebak-tebakan. boleh. Ngemil-ngemil apa yang paling enak? Ngemil apa ya? Ngemil saya nggak tahu ngemil. Ngemilikin kamu. Ya enggak. Ngemil apa yang paling enak adalah ngemil Pink Nori, Bang. Apa tuh? Ini adalah makanan dari sponsor kita. Wah, hebat. Kakek Mursi cucu. Tara. Kosong, Bang. Kita supaya santai dulu, Iya, makan iya. dulu, Bang. Pink Nori, Bang. Boleh. Iya, Bang. Ini khas Karawang. Iya, sekarang, Bang. Sekarang tahu saya juga. Makan dulu, Bang. Ini Iya, udah iya. lama ini kita bakalan ini Pink Nori, Bang. Taruh sini. Ini, Bang, silakan, Bang. Nyoba dulu, Pedas? Bang. Enggak tahu, Bang. Kayaknya kerenyes. Kayaknya keren sih. Hmm. Enak, Bang. Oh, ini apa nah? Oh, Kayak emping-emping gitu ya. pink, ya pink maksud saya. Ini rasanya kayak kerenyes-kerenyes gimana gitu ya. Buat meninggal gitu ya. Oh iya. Enggak. Kayak seleb-seleb yang lain, Bang. Saya suka pink. Gua suka ini emping ya. Ini emping, Bang. Varian rasa pedas mungkin saya baru coba. Ya ini pedas lumayan lah. Kenapa kita jadi bahas emping ya, Bang? Nggak tahu. Ya udah lanjut aja, Bang. Pertanyaan tadi, Bang. Ya. Di tengah pandemi ini, Bang, Hmm. bagaimana Akang sebagai pemret ini memimpin para wartawan yang dalam meliput? Apakah ada protokol khusus, Bang? Ya kita ikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah saja. Dan alhamdulillah tidak ada satupun karyawan kita, jurnalis kita yang positif Oh, alhamdulillah. COVID ya, Hmm. bisa terhindar ya. Mungkin selama COVID kemarin saya minta teman-teman menjauhi wilayah-wilayah yang berisiko. Ya, kalau ke rumah sakit katakanlah dihindari dulu lah gitu ya. Ke tempat fasilitas kesehatan kalaupun mesti ke sana seenggaknya harus pakai masker, pakai sarung tangan dan seterusnya. Jadi cukup risiko juga kan jurnalis karena selama COVID kemarin Hampir beberapa media bulan. tidak ada lockdown bagi Tetap teman-teman bekerja media, gitu. tetap bekerja di lapangan gitu. Nah, itu memimpinnya gimana, Bang? Wartawan dalam meliputnya itu. Berarti ada protokol khusus ya, Bang, buat Ada. orang tersendiri ya, Bang? Ya, kalau kita sih buat khusus itu tidak, kita hanya mengingatkan saja ikuti protokol kesehatan itu. Jangan juga mentang-mentang wartawan nyerunduk aja gitu kan ke rumah sakit kemana tanpa ada alat pelindung diri gitu kan. Ya, atau ke pasar kemana dengan tujuan ingin dapat foto yang bagus, berita yang wah, tapi kalau dianya nanti terpapar virus kan repot juga. Repot abangnya sebagai pemimpin. Repot juga harus diisolasi semua gimana gitu kan. Iya, betul. Nanti kalau terinfeksi semua nggak terbit koran kita kan. Ini pertanyaan terakhir nih, Bang. Ya. Integritas menurut pimpinan redaksi Pasundan Express itu seperti apa? Gimana? Saya kira kalau kita ngikuti undang-undang pers, ngikuti kode etik jurnalistik, kita akan menjadi jurnalis yang punya integritas. Gitu. Karena di situ rambu-rambunya sudah jelas, rambu-rambunya sudah jelas. Jadi seorang jurnalis itu seperti apa, dan kita juga anak-anak jurnalis kita dorong untuk ikut uji kompetensi wartawan sehingga kalau kompeten tahu kode etik jurnalis saya kira bisa berintegritas seorang jurnalis. Bisa bebas dengan baik gitu ya, Bang. Betul gitu ya. Jadi sudahlah ikuti itu saja. Dan adapun nyimpang-nyimpang sedikit ya tugasnya saya sebagai pimpinan untuk mengingatkan untuk, dan intinya jangan sampai gini kan. Mungkin banyak wartawan yang secara etika dan seterusnya, saya kira memang itu juga kontrolnya lemah.
Oh iya. Itu dari perusahaannya. Ya tidak bisa hanya dilihat person, tetapi kan kalau perusahaan media yang baik, kemungkinan besar jurnalisnya juga baik. Iya, betul. Gitu ya. Manajemen juga. Manajemen juga sebenarnya. Iya, iya. Gitu. Saya kira ini yang perlu dipahami. Manajemen harus baik. Harus baik. Berarti integritas juga pasti baik gitu. Integritas baik, gajinya baik lah insya Allah. Oh berarti gaji juga. Ya iyalah, gimana mau berintegritas, mau produktif kalau tidak sebanding dengan penghargaannya. Ya, ya. Betul ya. Ya Bang, cukup sekian Bang. Ya, baik. Mohon maaf nih Bang kalau ada kata-kata yang mengganggu. Sebelum saya tutup, Abang tahu TikTok gak Bang? Apa tuh? TikTok. Oh, yang Aplikasi gitu. aplikasi gitu. Yang goyang-goyang. Saya tahu tapi nggak pernah nyoba. Mau nyoba Bang dengan saya? Ikuti dengan saya. TikTok yang lagi viral. Apa tuh? Tarak Takdum 2020 Bang. Tahu gak Bang? Tahu gak? Nggak tahu saya. Gini dong. Tarak Takdum 2020. Tarak Takdum, Tarak Takdum, Tarak Takdum gitu lah. Bisa gak Bang? Saya nggak bisa ikutin aja lah. Iya ya. Tarak Takdum 2020.